Jadi jamaah sekalian, ke Allah Subhanahu wa taala, dunia ini, langit dan bumi, lautan dan pergunungan, matahari, bulan, semuanya adalah makhluknya Allah. Sang penciptanya adalah Allah sendirian dalam menciptakan. 7 petala langit, 7 petala bumi, semua diciptakan oleh Allah. Sampai kita pun adalah makhluknya Allah juga. Allah telah menciptakan kita dan Allah lah pemilik kita semua. Yang menciptakan dan yang memelihara, yang menjalankan, yang mengatur, semuanya adalah Allah. Selain jin dan manusia, makhluk yang ada, semuanya Allah lah yang menciptakan mereka, dan mereka semua akan sirna, akan habis. Semuanya Allah ciptakan akan binasa. Pohon akan sirna, pepohonan. Semua setiap hari berguguran dedaunan, tapi manusia dan jin Allah ciptakan untuk selamanya. Mati hanya berpindah saja. Dan manusia ini Allah ciptakan untuk selamanya. Berpindah dari alam ke alam, cuma diciptakan untuk selamanya. Dari satu alam ke alam yang lain, kemudian berjalan, itu untuk sampai nanti puncak perjalanan kita berada di ujung perjalanan jembatan Sirat, di depannya neraka, di depannya surga, di bawahnya neraka. Itu ujung perjalanan kita. Dan orang yang sukses adalah orang yang Allah selamatkan dari neraka jahanam, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Faman zuziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Dunia ini adalah penipuan saja. Penampakan dunia menyakseskan, menyenangkan, itu adalah tipu, menipu akal kita. Ada orang yang berpikiran, kalau saya banyak hartanya, maka saya jadi orang yang sukses sudah. Padahal adanya mas kalian, harta yang dia miliki itu adalah sesuatu yang berpindah tangan saja. Sekarang kita miliki, besok punya orang. Yang kita miliki saat ini tadinya adalah punya orang, bukan punya kita. Dunia yang kita miliki, harta yang kita punya ini berpindah tangan saja, dari punya kita ke punya orang ke punya kita, sampai kita mati begitu terus. Ada orang yang berpikiran, kalau saya punya jabatan yang tinggi, saya mempunyai kekuasaan yang tinggi, yang banyak, yang saya sukses. Saya menjadi orang yang sukses dengan apabila saya punya itu semua. Maka itu semua tidak ada hubungannya dengan sukses dan senangnya manusia. Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan kesuksesan manusia bukan dari kebendaan, bukan dari sebab keduniaan.
Semua. Apapun itu, harta benda, kekuasaan, anak istri, semua itu tidak ada. Bukan tolak ukur dari kesuksesan manusia atau gagalnya manusia. Allah adalah sang pencipta kita, Allah yang memiliki kita. Maka kesuksesan di dunia ini, yang sementara ini, Allah letakkan bukan dari itu. Tapi tidak. Allah beri kita waktu sedikit di dunia ini. Hanya sampai mati saja. Kita persiapan akhirat. Siap-siap. Ya, rasem. Bilang suaranya Pak. Boleh ya? Repot. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu seorang yang tajir perdagangan. Dia selalu membelanjakan hartanya untuk agama yang Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak pernah mengadukan daripada kemiskinannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar radhiyallahu taala anhu tidak punya apa-apa di rumah dan tidak mengadukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita seorang yang beragama ini tidak mengadukan kepada siapa saja tentang ketidakadaan barang-barang di rumah kita, dari harta kita. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat di dunia ini hanya menipu saja. Nanti setelah kita mati baru kita lihat semuanya kita akan rasakan setelah kematian kita. Karena kematian ini akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita tidak bisa lari dari kematian. Maupun dia raja, maupun dia orang kaya, orang miskin. Dan kita tidak bisa lari dari kematian. Kematian akan datang kepada kita. Maka kita harus menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita 1 menit, 1 detik saja meninggalkan perintah Allah, meninggalkan daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya malaikat maut kepada kita, ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada punya pilihan. Jika Allah Subhanahu wa taala perintahkan datang kepada kita malaikat maut, maka akan datang kepada kita. Dan tidak bisa diundur.
Begitu juga kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Jibril alaihissalam datang sama malaikat maut, datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Jibril alaihissalam bersalam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan, ya Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, siapakah yang bersama kamu? Maka Jibril alaihissalam katakan bahwasanya ini adalah malaikat maut yang datang kepada engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan engkau. Apa engkau akan berada di dunia atau datang kepada Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat daripada Jibril alaihissalam, maka seperti bermusyawarah kepada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunggu engkau ya Rasulullah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk menghadap kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pilihan, apakah berada di dunia, apakah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita manusia biasa. Orang yang cerdas adalah orang yang mana dia menyiapkan amalnya setelah kematian. Bagaimana kita menaiki membawa daripada kendaraan mobil, maka kita tahu untuk kapan kita mengerem daripada mobil tersebut. Begitu juga kita di dunia, kita harus tahu apakah saat ini perintah Allah Subhanahu wa taala aku jalankan atau tidak jalankan. Apakah ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku lakukan atau tidak? Apakah ini syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika ini tidak daripada tarika cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita lakukan. Maka kita tahan daripada nafsu kita rem daripada nafsu kita. Ada namanya nafsu ammarah, yang mana dia tidak takut. Dia hanya takut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menaati perintah Allah, mengikuti kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nafsu ammarah ini akan menjadi lemah lembut kepada kita. Jangan sampai kita tidak menaati perintah Allah dan mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berjanji dalam diri kita untuk menyempurnakan daripada perintah Allah dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita azam di dalam hati kita. Seseorang yang dia niat azam untuk menyempurnakan daripada niatnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu hamba itu untuk menyempurnakan daripada niat tersebut. Jika seseorang dia azam, niat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan daripada niat tersebut. Dia akan mendapatkan daripada niat apa yang dia niatkan. Begitu juga dengan amal kita. Apa saja amal kebaikan kita, amal yang kecil-kecil yang baik, tapi kita tidak mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai la ilaha illallah, dan kita tidak bisa mengucapkan,
Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada kita, maka kita tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Maka seseorang ini perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Wala quwata ala taati. Kita tidak bisa menghindar daripada kemaksiatan dan kita tidak bisa mengamalkan kebaikan dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, menjauh daripada maksiat. Ini dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia mengamalkan, niat mengamalkan dengan niat, dengan azam di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk menyempurnakan amal tersebut. Dengan bantuannya daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan daripada amal-amal kita. Kita niat, saya ingin beramal ini, niat untuk menyempurnakan amal itu. Kita minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cerdas itu bagaimana dia menahan daripada nafsunya. Bagaimana menahan daripada nafsunya. Bagaimana kehidupannya mengikuti syariat daripada Allah Subhanahu dan Rasul. Ini yang akan kulakukan. Ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini yang akan kulakukan. Bagaimana Nabi SAW melakukannya seperti ini, akan kulakukan seperti ini. Jika kita menahan daripada nafsu kita, tidak keinginan daripada hawa nafsu kita, melakukan hawa nafsu kita, maka syaitan itu tidak akan bisa menggoda kita. Begitu juga baginda Nabi SAW menahan daripada nafsunya, keinginan-keinginannya. Sehingga syaitan itu takut kepada baginda Nabi SAW. Begitu juga ketika kita sholat, berdiri, jangan sampai saf yang itu ada jaraknya. Sehingga apa? Ada syaitan di situ yang menggoda kita dalam sholat kita. Ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Kita berdiri dalam sholat, jangan sampai di antara saf itu ada celah, sehingga apa? Masuk syaitan. Jika ada syaitan di situ, maka syaitan itu akan menggoda daripada manusia. Dia mendapatkan kesempatan untuk menggoda daripada manusia. Maka kita mengikuti daripada sunnah baginda Nabi SAW, maka syaitan akan jauh daripada kita. Tidak ada tempat baginya untuk menggoda kita. Kita masuk ke dalam rumah, maka kita ucapkan salam, assalamualaikum. Maka syaitan akan mengatakan, di rumah ini tidak ada tempat bagi kita, kepada teman. Maka syaitan tidak akan ikut masuk ke dalam rumah kita. Maka kita masuk ke dalam rumah, kita baca bismillah. Jika kita tidak membaca ini, maka syaitan akan ikut ke dalam rumah. Maka kita masuk ke dalam rumah, kita ucapkan salam, baca bismillah. Sehingga apa? Tidak ada syaitan yang masuk ke dalam rumah kita. Sebelum kita makan, kita mengucapkan, membaca bismillah. Maka setan tidak akan ikut makan bersama kita. Jika kita tidak membaca bismillah sebelum makan, maka akan setan makan bersama kita. Setan akan makan bersama kita.
Begitu juga dengan istri kita tidak membaca bismillah sebelum makan, maka akan setan juga ikut bersama keluarga kita makan. Jika kita meninggalkan daripada sunnah ini saja, apa kita bisa menjadi Imam Abu Hanifah? Apa bisa kita menjadi sahabat? Jadi jika kita meninggalkan daripada sunnah kecil ini saja, maka syaitan akan mengelabui kita, menggoda kita. Jika kita meninggalkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita mengorbankan harta kita bermiliar-miliar, tapi kita meninggalkan daripada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baju kita tidak sunnah, begitu juga jalan kita, tidur kita, makan kita, nikah kita tidak mengikuti daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita meninggalkan daripada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pada waktu zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat meninggalkan daripada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berperang dengan orang kafir. Karena para sahabat meninggalkan daripada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Fatah Mekah, masuk ke dalam Mekah, dan selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala Khalik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan daripada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat daripada perjuangan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala senang kepada siapa dan murka kepada siapa. Kita sekarang kita tidak tahu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala senang kepada kita? Apakah murka kepada kita? Apakah senang kepada orang-orang Muslim, orang-orang mukmin? Untuk menyelamatkan daripada diri kita di dunia ini, bagaimana kita menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti daripada kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sempurnakan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesuksesan yang buat setiap daripada orang Muslim, maupun dia laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun yang tua, mau dia orang miskin, orang kaya, mau dia, maka semua ini mengikuti daripada sunnah baginda Nabi SAW, menyempurnakan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Kemana saja kita, di mana saja kita sempurnakan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan daripada sunnah baginda Nabi SAW. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tinggalkan ini, maka kita akan jauh daripada agama. Semakin jauh, semakin jauh. Maka kita akan lari jauh daripada keimanan kita. Iman kita tidak berharga. Dan iman kita ini tidak akan berguna. Dan kita akan bermain-main, berlayar-layar di dunia ini.
seseorang yang dia subuh mukmin, yang mana dia pada sore hari sudah kafir. Dia beriman pada sore hari, paginya sudah kafir. Pelan-pelan kita meninggalkan dari perintah Allah, meninggalkan daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan iman kita akan terkikis. Kita lalai terhadap dunia. Maka pada waktu itu akan hari kiamat akan datang. Bagaimana kita menyelamatkan daripada orang-orang muslim, orang-orang mukmin? Makanya di hari kiamat kita akan tanyakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu menyelamatkan daripada orang-orang yang beriman? Apa yang kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menjalankan kehidupan bertablik, mengajak orang pada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kehidupan baginda Nabi SAW, ini adalah kerja. Berapa orang yang kita siapkan untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala? Siapa aja orang-orang mukmin? Jangan sampai ada orang mukmin yang mana dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai satu orang mukmin saja dia meninggalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita siapkan orang-orang untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses adalah yang mana dia selamat daripada neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kematian, baru kita tahu apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian baru kita memulai daripada kehidupan kita. Keinginan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita sudah habis di sini. Tidak ada lagi keinginan kita setelah kematian datang kepada kita. Keinginan kita, hawa nafsu kita sudah selesai. Di mana dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya tua, tidak ada namanya sakit, tidak ada yang namanya kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada manusia, begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan selain daripada manusia. Apa saja di langit, di bumi, dan juga di hutan-hutan, di dalam lautan, seluruh daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, maka semuanya akan sirna, akan hancur, akan binasa. Yang mana di dunia ini adalah fani, yaitu sirna, akan binasa semuanya. Yang mana kita tinggalkan daripada dunia, kenapa kita menangis meninggalkan daripada dunia ini? Memang banyak keperluan kita di dalam dunia ini, tapi meninggalkan daripada dunia ini kita menangis. Maka jangan ada sampai di dalam hati kita kecintaan terhadap dunia. Ketika seseorang
dia mengingat daripada keduniaan, ingat, maka dia akan cinta kepada kedunia. Seperti bagaimana seorang ibu dan bapak cinta terhadap anaknya. Begitu juga hati kita lama-lama akan cinta kepada dunia. Seperti bagaimana seorang ayah dan ibu dia cinta kepada anaknya. Aina matlub, yang mana melihat anaknya, ibunya melihat anaknya, ayahnya melihat anaknya sehingga cinta terhadap anaknya. Begitu juga kita melihat dunia sehingga apa? Hati kita cinta terhadap dunia. Jangan sampai ada kecintaan dunia di dalam hati kita. Kalau sudah cinta kita terhadap dunia, maka akan lupa segalanya. Akan merugikan kita. Siapa saja yang di dalam hatinya cinta terhadap dunia, maka dunia ini diibaratkan seperti sarang laba-laba saja. Begitu juga seperti bagaimana rumput yang dia tumbuh, jika tidak dicabut, maka akan tumbuh terus daripada rumput tersebut. Begitu juga hati kita, kalau kita cinta terhadap dunia, cinta akan semakin cinta, akan tumbuh lagi cinta terhadap dunia. Kita paham bahwasanya dunia ini adalah fani, binasa, akan habis, akan hancur. Memang kita banyak keperluan di dunia ini, tapi jangan sampai kita cinta terhadap dunia. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kepada kita, makan minum, tempat tinggal, nikah, kendaraan. Ini adalah keperluan kita. Ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apa saja yang di sungai, di hutan-hutan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki juga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyempurnakan daripada rezeki daripada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan daripada rezeki daripada makhluk. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini bagaimana meninggikan daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kirim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kita ke dunia ini bahwasanya orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beli daripada orang-orang mukmin harta, diri dan waktunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan surga kepada orang-orang yang beriman. Kesempatan ini ada sebelum datangnya maut kepada kita. Jangan sampai kita lalai daripada ini, sehingga datang maut kepada kita, sehingga lupa akan maksud kita ke dunia ini. Maka kita menyampaikan daripada agama, menyampaikan agama ini ke seluruh dunia. Kita sampaikan kalimat la ilaha illallah, maka akan suku. La ilaha illallah akan membersihkan daripada hati-hati kita. Tidak ada hasrat, keinginan daripada hati kita. Begitu juga seseorang yang dia ingin susu. Seperti bagaimana anak kecil, anak bayi, dia ingin susu.
Jika kita menginginkan susu, maka kita pergi untuk mengambil daripada sapi. Kalau sapinya ini masih kecil ya nggak bisa kita ambil susunya, maka kita berikan makan sehingga sapi itu menjadi besar, maka dia bisa dikeluarkan daripada susunya. Ini namanya usaha untuk mendapatkan susu. Begitu juga kita di dalam agama ini, kita berusaha menyampaikan agama ke seluruh alam. Jika kita menyampaikan agama kemana saja, kemana sampai mana kita menyampaikan agama ini? Kalau kita usaha, maka kita akan menyampaikan agama ini. Kalau kita tidak ada usaha, sampai mana ini agama ini akan datang kepada orang? Kita sempurnakan daripada agama. Kita sempurnakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menawar, bercahaya dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita bicarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan istiqamah menyampaikan daripada agama. Kalau kita mau mengambil manfaat daripada ini, maka untuk kita. Maka kita menyempurnakan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjauhkan diri kita daripada zalim. Jauhkan diri kita daripada berbohong, bergibah, menyuap. Jauhkan daripada riba. Kita jauhkan daripada diri kita dari haram-haram. Sehingga apa? Kita mudah untuk beramal. Jika kita makan daripada barang-barang haram, maka susah kita untuk beramal. Jangan sampai kita menzalimi orang. Dan kita tidak menyempurnakan daripada hak-hak. Kita bergibah. Dan kita memakan daripada makanan riba. Nah, kita nafkahi daripada keluarga kita dengan riba. Anak kita. La dirimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menafkahi daripada keluarga kita dengan riba. Dan bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluqul azim. Akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca daripada sirah baginda Nabi SAW. Kita dengarkan daripada sirah baginda Nabi SAW. Bagaimana akhlak baginda Nabi SAW. Jangan sampai kita tidak tahu akhlaknya baginda Nabi SAW. Kita tidak dengar, kita tidak baca bagaimana akhlaknya baginda Nabi SAW. Satu orang Muslim ditangkap daripada orang non-Muslim. Ditangkap dan ditidurkan daripada orang Muslim itu. Dan orang non-Muslim itu mengeluarkan daripada pedangnya dan ditaruh di leher. Tadi orang Muslim menangkap orang non-Muslim, maka dia tangkap, dia tidurkan, dia katakan, kamu masuk Islam kamu, masuk Islam kamu. Ya, namanya orang non-Muslim dipaksa untuk masuk Islam, ya, dia tidak akan mau. Tapi kalau seseorang dia datang kepada orang non-Muslim dengan akhlak yang sangat baik, tidak memaksa daripada orang tersebut, maka orang non-Muslim itu akan memberikan kesan kepada orang Muslim tersebut. Maka non-Muslim katakan dengan akhlak orang Muslim, saya akan masuk Islam dengan akhlak orang Islam tersebut, orang Muslim tersebut. Kalau kita paksa dia,
Jadi kalau kita dengan akhlak yang baik, kita dengan akhlak kita dengan niat kita, maka dengan akhlak, bagaimana baginda Nabi SAW dengan akhlaknya orang masuk ke dalam Islam. Seperti bagaimana kita setelah kita jauhlah sebelum maghrib, setelah maghrib kita taskil juga 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bagaimana kita bertahun-tahun mendengarkan bayan, dari 20 tahun itu apa yang kita rasakan dalam diri kita. Kita dengar bayan, kita jauhlah, dengar bayan, jauhlah. Kita rasakan daripada akhlak kita. Bagaimana akhlak kita? Apakah sudah berubah daripada akhlak kita? Selama 20 tahun, 30 tahun. Kita bayangkan daripada 6 sifat. Apakah kita berubah daripada diri kita? Sebelum kita 10 tahun sebelum kita mendapatkan tablik, kita tidak tahu apa-apa. Setelah kita 10 tahun di tablik, kita tahu semua. Jika kita hisab daripada diri kita, muhasabah diri kita, 10 tahun yang lalu apa yang kulakukan, 10 tahun yang akan datang, sisa daripada waktu kita, apa yang kita lakukan, apa yang kurang daripada kehidupan, apa yang harus disempurnakan daripada kehidupan. Jika kita muhasabah diri, kita hisab diri kita, apa yang kurang, amal apa yang kita telah tinggalkan, apa yang harus kita lakukan, maka ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita belajar daripada ilmu agama. Kita belajar daripada ilmu agama, bagaimana kita bertabligh, menyampaikan agama. Jangan sampai kita kehidupan kita dalam kebodohan, tidak tahu apa-apa. Bagaimana menjalankan kehidupan dia tidak tahu, dalam kejahilan, kebodohan. Ini adalah usaha kita, usaha baginda Nabi SAW. Kita belajar daripada ilmu di dalam kita bertabligh, berzikir. Dengan kita belajar daripada ilmu, maka kita akan menjauhkan daripada diri kita dari kejahilan, kebodohan. Dengan berzikir, maka kita menjauhkan diri kita dari kelalaian. Ini sangat penting dalam kita bertabligh, ilmu dan zikir. Begitu juga satu istimewa. Di situ dikalkulasikan di istimewa. Setelah itu ada taskil di luar negeri. Maka siap 4 bulan. Maulana Inamul Hasan rahmatullah musafa. Setelah istimewa ada musafa dan satu jemaat keluar negeri. Maka Maulana Inamul Hasan rahmatullah mengatakan, satu jemaat datang itu, maka mereka mengambil barang-barang mereka. Setelah sampai sowan kepada Maulana Inamul Hasan rahmatullah, maka mereka katakan bahwa kamu yang akan pergi 4 bulan ke luar negeri, maka berikanlah aku nasihat, kata. Kami heran, kami jemaah heran, masa Maulana Inamul Hasan rahmatullah meminta nasihat kepada kami. Maka semua jemaahnya itu diam. Maka Maulana Inamul Hasan rahmatullah mengatakan bahwasanya
Jangan sampai kamu berjalan Allah Subhanahu wa taala lalai. Dengan lalai, maka kita akan mendekati daripada perbuatan dosa. Hati kita lalai. Jadi kita jaga daripada kita keluarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar daripada ilmu agama. Kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita tidak lalai. Jika kita selalu lalai, maka kita mendekati daripada perbuatan dosa. Ketika kita pergi untuk ke WC, masuk ke dalam WC, kita baca doa. Keluar daripada WC, kita membaca doa. Maka kita masuk ke dalam WC, kita baca doa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup daripada mata-mata syaitan itu untuk melihat kita. Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Allahumma inni a'udzu minal wal khaba'is. Doa juga dan caranya. Bagaimana kita masuk ke dalam WC? Bagaimana kita membuka daripada pakaian kita? Dan kita keluar dari WC juga ada doa. Dan caranya juga ada. Keluar dengan kaki kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesungguhan dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya menjadi santri di India. Maka ada ustadz saya Saifullah, Maulana Saifullah rahmatullah alaih. Dan ustadz saya ini rumahnya sangat jauh daripada madrasah. Dan aku tidak pernah melihat daripada ustadzku ini meninggalkan daripada yang mustahab. Tidak pernah meninggalkan daripada sunnah. Walaupun rumahnya jauh daripada madrasah. Saya melihat kehidupannya tidak pernah meninggalkan daripada yang mustahab. Begitu juga Hazrat Tanwi rahmatullah alaih. Kami datang kepada beliau, jumpa kepada beliau. Dan seminggu kami di sana melihat kehidupan daripada Maulana Tanwi rahmatullah. Maulana Tanwi rahmatullah adalah ustadz besar. Banyak ustadz yang datang kepada beliau. Beliau mengatakan ketika ustadz datang kepada Hazrat Maulana Tanwi rahmatullahi, maka beliau katakan alhamdulillah. Maka ustadz yang lain itu duduk di hadapan daripada Maulana Tanwi rahmatullahi. Kami akan menanyakan satu masail kepada beliau. Aku menanyakan satu masail kepada ulama-ulama, tapi masail ini tidak bisa. Dan satu orang ulama malah menanyakan kepada Hadrat Maulana Tanwi rahmatullah alaih satu masail. Maka orang itu menanyakan bagaimana kita untuk masuk ke dalam WC. Aku menanyakan kepada Maulana Tanwi rahmatullah alaih, bagaimana kita kalau masuk WC? Kaki mana yang harus kita masuk? Bagaimana kita di dalam WC? Bagaimana kita wudhu? Apa yang harus aku lakukan di dalam WC? Maka ini ulama-ulama ini menanyakan kepada Maulana Tanwi rahmatullah alaih.
kita lihat keadaan daripada WC-nya, maka kita masuk dengan kaki kiri. Bagaimana kita duduknya, apa yang kita haruskan, bagaimana baju kita, sampai mana kita harus buka baju kita di dalam WC. Ini adalah sunnah. Bagaimana kita hanya ke dalam WC saja kita menghidupkan sunnah bagi Nabi SAW. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menghafal daripada doa-doa masnun. Kemana saja kita pergi membaca daripada doa. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya sebelum makan kita membaca bismillah. Sebelum melakukan pekerjaan, bismillah wa ala berkatilah. Maka sebelum kita memakan daripada, jadi setiap daripada doa ini ada beda daripada tempat-tempatnya. Kita menyembelih bismillah Allahu Akbar. Bismillah sebelum makan, bismillah wa ala berkatilah. Jangan sampai kita salah. Menyembelih kita bismillah wa ala berkatilah, makan kita bismillah Allah. Jadi setiap doa itu ada tempatnya. Di mana tempatnya? Seandainya doa apa yang harus kita baca. Ini ada sunnah bagi Nabi SAW. Kita membaca doa, maka syaitan dia akan menyesal. Kita membaca masuk ke dalam rumah baca bismillah, maka syaitan akan menyesal. Sebelum makan kita baca bismillah, maka syaitan akan menyesal. Maka kehidupan kita mengikuti daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan kita? Bukan hanya kita dengarkan bayan saja, kita dengarkan ini menghidupkan sunnah, tapi kita amalkan. Kita amalkan daripada sunnah. Bagaimana kita menghidupkan sunnah, mengikuti daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hubungan baginda Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu dekat. Begitu juga seorang hamba yang dia menyempurnakan perintah Allah, menjalankan daripada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat dia, hambaku. Dan kita minta doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan daripada hajat-hajat kita. Jangan sampai belum lagi kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tahu hajat kita yang akan disempurnakan. Kita keluar jalan, kita keluar dari rumah, apa doanya? Bagaimana di rumah kita, anak kita, istri kita menyempurnakan daripada perintah Allah, baca daripada doa-doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat daripada rumah kita, hidup suasana agama, jalan-jalan kita, masjid kita, di mana saja kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lihat kita. Jangan sampai kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita tidak berubah. Kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ada perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita korban keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak berubah. Kita sudah korbankan keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, korbankan diri kita, tapi kita tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sahabat mengatakan, seperti bagaimana kehidupan kami, seperti inilah kamu. Maka kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berubah daripada kehidupan kita. Kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maulana Ibrahim dalam berakatuh mengatakan, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk melihat suasana yang ada di tempat itu, tapi kita bagaimana menyempurnakan daripada amal-amal di dalam kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tawaju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali rujuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Kemana saja kita keluar, kita sempurnakan daripada amal-amal kita. Untuk membantu daripada amal-amal kita, jangan sampai kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan tasbih kita, tasbihat kita. Tasbih kita pagi petang, jangan sampai kita tinggalkan daripada tasbihat kita. Karena tasbihat ini pagi petang ini untuk membantu kita menyempurnakan daripada amal-amal kita. Begitu juga sholat duha, jangan sampai tinggal sholat duha kita. Dengan yakin kita dengan amal-amal yang kita ketahui, maka kita menyempurnakan amal-amal tersebut sehingga ada kekuatan di dalam diri kita. Ketika kita mengamalkan ini, ada kuat di dalam hati kita, kuat dalam beramal, kuat dalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin kita ini ada di dalam hati kita. Jika hati kita ini yakin, maka akan menyampaikan kepada seluruh tubuh kita. Akan kita beramal, yakin kepada amal. Maka waktu-waktu kita kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan amal kita sehingga ada keyakinan di dalam hati. Kita lihat bahwasanya di depan kita hari akhirat, hari kiamat. Ini akan terjadi hari kiamat. Kita berjalan, beramal sehingga kita melihat hari kiamat di depan kita. Satu sahabat datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa asbahta ya Harisa? Bagaimana subuh kamu? Harisa radhiyallahu taala anhu mengatakan, subuhku dengan beriman ya Rasulullah. Aku beriman dengan sempurna ya. Yaqul hakikat. Setiap perkataan pasti ada dalilnya. Apa dalil kamu bahwa kamu beriman pada subuh? Al-Asr radhiyallahu taala mengatakan, maka menyampaikan amal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbahtu nahar. Ya Rasulullah, pada siang hari aku berpuasa dan pada malam hari aku bertahajud, mendirikan daripada sholat. Pada malam hari aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulihat daripada di depanku ada neraka di depanku. Kulihat bahwasanya di hadapan kiri ada neraka yang mana orang-orang sedang diadab. Dan aku melihat keadaan orang surga juga. Kulihat ada keadaan surga seperti ini. Maka terima Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin terhadap agama, maka kita mengamalkan daripada amal, menyempurnakan daripada amal-amal kita. Jangan sampai kita lalai. Kita keluarkan Allah Subhanahu wa taala lalai. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengamalkan sunnah dengan daripada ilmu-ilmu kita. Ilmu yang datang adalah ilmu nabawi, ilmu Nabi. Dan kita berjalan, jalani kehidupan kita dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dengan pelan-pelan, kita usaha, maka akan yakin di dalam hati kita. Kita yakin dalam hati kita, setelah itu jika kita sudah yakin dalam hati kita, maka kita lihat orang, akan ada kesan kita mengajak orang. Ini adalah cara kita di dalam usaha ini. Dan di dalam usaha ini kita, bagaimana kita berjalan? Apa yang membuat kita jadi Allah Subhanahu wa taala telah berikan tanggung jawab usaha ini kepada kita. Apa yang menjadi kita tertahan daripada usaha ini? Kita tawajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di rumah kita hidup suasana daripada agama. Bagaimana di dalam rumah kita hidupkan taklim. Maulana Yusuf rahmatullahi mengatakan, seseorang yang dia hidup taklim di dalam rumahnya, maka akan hidup suasana agama. Semua yang kebatilan akan keluar daripada rumah tersebut. Seorang yang dia meninggalkan taklim di rumahnya, maka kebatilan-batilan di luar daripada rumahnya akan masuk ke dalam rumahnya. Maka kita buat taklim di rumah kita. Bagaimana kehidupan sahabat? Kita bacakan di hadapan anak kita. Bagaimana kehidupan daripada sahabat? Satu orang perempuan, ayahnya meninggal dunia. Dia menangis. Dia menangis. Dan dia pergi daripada rumah dan dia menangisi daripada ayahnya. Maka saudaranya melihat ini tidak ada perubahan di dalam dirinya. Jangan kamu meratapi dan menangisi daripada ayam. Dan mana orang-orang daripada saudara seorang itu menenangkan daripada perempuan itu. Apa kamu tidak paham bahwasanya ayahku ini pergi keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia syahid jalan Allah Subhanahu wa taala, bawa ke rumah. Bukan aku menangis karena kepergian daripada ayahku, tapi apa aku menangis karena ayahku ini keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku juga pengen syahid meninggal dalam keadaan syahid. Maka di dalam rumahnya tadi, rumah daripada seorang yang syahid tadi, ada hidup amal agama. Sehingga anak perempuannya saja pengen bagaimana dia mati dalam keadaan syahid. Jadi di rumah kita jangan sampai meninggalkan daripada mahal agama. Tidak ada suasana agama di dalam rumah kita. Tapi jika ada suasana, maka adalah fadilah-fadilah di dalam ta'lim, sehingga ada dalam hati kita ada keinginan. Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda Nabi SAW akan berkesan di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, maka kita ajak daripada keluarga kita dalam usaha ini. Jangan kalau ada kesempatan kita ajak daripada keluarga kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar bersama ahliya kita. Kalau sudah syarat kita sudah sempurna, maka kita keluar daripada bersama dengan ahliya kita, keluarga kita.
Maka kehidupan kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kita keluar saja, kita keluar menghidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di rumah kita, sehari-hari kita hidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan kehidupan kita. Kalau seseorang dia beramal, menghidupkan sunnah, maka ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyempurnakan hak saudara kita dan sempurnakan hak orang lain. Jangan sampai kita memakan hak orang lain. Dan kita niatkan ke seluruh dunia, kita datangi manusia, menyampaikan agama ini kepada orang seluruh dunia. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun mengusahakan atas hati manusia. Kita lihat daripada hasil. Ketika baginda Nabi SAW sampai di Madinah, berusaha, usaha, ada yang masuk Islam, 1, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang masuk Islam. Usaha. Jangan sampai kita putus asa. Kita usaha lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hasil kepada kita. Bagaimana kita mempunyai satu tanah, kalau kita tidak usahakan, maka tanah itu akan banyak daripada rumput-rumput yang tidak berguna. Kalau kita usahakan, kita baca tanahnya, kita tanam, maka akan ada hasilnya. Begitu juga kita keluarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawajan Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyempurnakan daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita memakan daripada hak-hak orang lain. Hukukul ibad kita sempurnakan. Hukukullah kita sempurnakan. Dan usaha ini dimulai daripada Maulana Ilyas rahmatullah. Begitu banyak jemaah di dunia ini, maka ini adalah hasil daripada usaha Maulana Ilyas rahmatullah. Jadi pahalanya pagi, siang, sore itu pahalanya sampai kepada Maulana Ilyas rahmatullah. Jangan sampai kita lalai di dalam kehidupan kita. Apa maksud kita dalam usaha ini? Haji Abdul Wahab Sahab mengatakan bahwa usaha ini adalah mudah katanya. Siapa saja bisa. Anak muda, yang tua, orang yang miskin, orang yang kaya bisa aja. Usaha ini sangat mudah saja. Yang buta dan tidak buta, yang bisu dan tidak bisu, ini semuanya mudah. Usaha ini sangat mudah. Kita usahakan. Maka di dalam hati kita ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati kita ada nur. Kita selalu bicarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati kita ada nur. Akan Allah jauhkan daripada kotoran-kotoran di dalam hati kita. Akan bersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Kita bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermanfaat adalah yang di dalam hatinya, yang mana hatinya bersih. Jangan sampai kita mendekati daripada dosa-dosa. Di dalam hati kita ada titik-titik hitam. Terjadi karena dosa-dosa kita. Jangan sampai kita memakan daripada hak orang lain sehingga hati kita ada dosa, titik hitam di dalam hati kita. Kita bersihkan daripada hati kita.
Bagaimana kita menjaga daripada sholat kita, jaga daripada puasa kita. Ada harta kita, maka kita pergi haji. Ada harta kita, memberikan zakat. Kita sempurnakan daripada hak Allah, hukuk Allah. Kita sempurnakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita tanyakan masail-masail ini kepada ulama, data kita kepada ulama. Begitu juga hukukul ibad, hak kita kepada hamba-hamba. Kalau kita tidak sempurnakan daripada hak daripada hamba kita, hamba-hamba itu, maka hati kita akan kotor. Walaupun kita selalu sholat, menjaga daripada puasa kita. Setiap tahun kita pergi haji, memberikan zakat, tapi dia tidak menyempurnakan daripada hak hambanya, hukukul ibad. Berapa banyak saudara kita, maka kita sempurnakan daripada hak. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang umum, siapa saja manusia, orang yang beriman, maupun orang beriman ataupun tidak beriman, maka kita sempurnakan daripada hak. Apa saja hak kita lihat daripada perintah Allah. Bagaimana menyempurnakan daripada hak daripada hamba. Kita menyempurnakan daripada hak saudara kita, maka hati kita akan bersih. Ketika hati kita bersih, maka kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kita banyak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka akan ada nur di dalam hati kita. Akan percaya daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai kita tidak menyempurnakan hak orang lain. Berjalan kita, berbaring kita, setiap saat kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja kita berjalan ke sini, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita akan bersih dan ada nur di dalam hati kita. Jangan sampai berzikir ini tidak menghalangi daripada pekerjaan kita. Bisa kita pergi ke pasar sekalian berzikir. Kita apa saja aktivitas kita, pekerjaan kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mudah. Ad-dinu yasbur. Maka agama ini sangat mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan daripada hamba. Maka kita menyampaikan daripada usaha agama ini kepada orang. Kita sampaikan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan daripada taklim kita. Karena di dalam taklim ini ada tarbiyah, ada istiadat, kemampuan. Kita datang kepada ulama, kita tanya, apakah hukukul ibad, hukukullah, hak-hak Allah, apakah hak daripada hamba-hamba? Kita sudah mengetahui,
maka kita sempurnakan daripada kalau kita tidak tahu, maka di dalam hati kita akan ada gelisah. Bagaimana aku pulang ke rumah? Bagaimana makanku? Bagaimana iniku? Maka kita sempurnakan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongannya kepada kita. Apa saja keinginan kita, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan. Di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak sempurnakan daripada keinginan kita, maka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan daripada keinginan-keinginan kita. Sedang puasa, sedang lapar, tapi belum berbuka, belum waktunya buka, maka kita tidak boleh makan. Ketika kita sempurnakan, sudah buka puasa, maka kita boleh makan. Ini adalah perintah Allah. Kita harus tahu membedakan perintah Allah. Apa larangan Allah dan apa perintah Allah. Oh, ada perintah Allah, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala makan, minum sepuasnya. Tapi kalau di dunia kita dalam keadaan berpuasa, ada larangan Allah dan ada perintah Allah. Tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada larangan Allah. Allah perintahkan untuk makan sepuasnya, apa saja, makan minum sepuasnya. Maka kita yakin dalam hati kita yang menyempurnakan daripada perintah Allah, kita taati daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, kerajaan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan 40 hari, 4 bulan, 1 tahun. Maka kita 40 hari, 4 bulan, 1 tahun kerajaan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa orang-orang untuk menghidupkan daripada agama. Maupun dia laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua. Ini adalah tanggung jawab kita membawa orang-orang untuk mengamalkan agama. Semuanya ini adalah tanggung jawab kita. Kita berjanji untuk menyempurnakan daripada usaha ini. Sampai kapan kita mengusahakan ini? Untuk siapa kita melakukan? Maka kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan daripada usaha ini? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahukan kepada kita, itu yang kita akan lakukan. Kita lihat kerajaan Allah Subhanahu wa taala sangat susah. Padahal tidak susah karena hati kita merasa ini susah, merasa berat. Kalau kita merasa ringan, kerajaan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan ringan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Kerja ini, usaha ini kita sampaikan ke ujung-ujung dunia. Insyaallah, niat Pak, insyaallah. Insyaallah. Ya. Ya, yang taskil yang keluar nanti 4 bulan, 40 hari. Kita taskil insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Semua insyaallah. Ya, Masyaallah. Hari pagi subuh tadi dengar kesalahan.